Kalau dalam keadaan senang semuanya mau. Iya. Waktu Mas Anas ketemu kayak semut semuanya. Iya, karena punya kepentingan. Kepentingan. Ketika beliau di penjara, dia tahu siapa sesungguhnya. Ketika beliau tersangka, beliau tahu siapa sesungguhnya. Pemirsa Warta Kota dan Tribuners di seluruh Indonesia, masih bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Kebiasaan atau semacam kelaziman buat saya terhadap narasumber yang saya wawancara, saya cari juga kiat-kiat sukses alias menggali profilnya. Nah, sore ini kita bersama Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Sri Mulyono. Beliau pernah anggota DPR RI maksud saya, dan beliau sempat berada di ring 1 penguasa Republik ini, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, waktu berada di Partai Demokrat, dan belakangan berseberangan posisi dan sekarang sebagai Sekjen PKN. Mas Sri, boleh dong cerita masa lalu seperti apa sih? Dan dalam penggalan masa lalu itu di mana yang paling menonjol dan menarik menurut Mas Sri? Iya. Baik suka maupun duka. Terima kasih. Sebelumnya saya koreksi, jadi saya belum pernah jadi anggota DPR. Oh bukan ya? Bukan. Jadi saya masuk Demokrat itu tahun 2002. Oke. Ketika orang-orang belum mau masuk Demokrat. Okay. Seperti PKN ini, ketika orang-orang belum masuk PKN. Saya mulai dari DPC Depok, Kota Depok. Dalam perjalanan kemudian saya kenal dengan seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat, namanya Agus Abu Bakar. Pak Agus Abu Bakar, saya ikut beliau. Kemudian saya lompat lagi, saya ikut Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Profesor Budi Santoso. Oke. Saya mungkin bisa disebut sesprinya lah, saya ikut beliau terus sampai kemudian Kongres Bali 2005, Pak Hadi Utomo terpilih. Saya kemudian dijadikan sebagai Ketua Departemen Sosial di kepemimpinan Pak Hadi Utomo, dan Mas Anas waktu itu Ketua Bidang Politik. Saya di bawah satu tingkat beliau. Terus dalam perjalanannya setelah Mas Pak Hadi Utomo jadi ketua umum, saya sambil sebagai ketua Departemen Sosial, saya membuat Media Center Demokrat bersama Mas Anas. Oke. Tapi nggak lama, 2 tahun kemudian Profesor Budi Santoso diangkat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Saya diajak beliau, saya menjadi staf khusus beliau. Oke. Selama kurang lebih 3 tahun di Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kemudian beliau tidak menjadi Dewan Pertimbangan Presiden lagi. Kongres Demokrat di Bandung, Mas Anas menang. Mas Anas menang. Nah, sebenarnya sebelum kongres itu kan ada Senturi Kit, ada Pansus Senturi. Iya. Pansus Senturi itu membuat Pak SBY sangat kerepotan. Dihajar oleh partai koalisi sendiri yang menghajar itu. Iya. Nah, kemudian Pak SBY membentuk namanya Setgap Koalisi, Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah, KIP 2. Betul. Nah, oleh Mas Anas saya dipromosikan sebagai Direktur Setgap. Akhirnya saya jadi Direktur Setgap di KIP 2-nya Pak SBY. Saya berjalan normal, baik. Tapi kemudian ada masalah antara Pak SBY dengan Mas Anas, sehingga saya harus keluar dari Setgap itu. Itu perjalanan selama di Demokrat. Ya kurang lebih berapa tahun ya? Mungkin 10 tahunan lah. Menarik. 10 tahun. Mas, biasanya kebanyakan orang ini ya pragmatis, dia melihat di mana kayu terapung, bukan yang tenggelam. Apa tuh? Kayu timbul. Saat itu kan Presiden SBY masih berkuasa. Iya. Kenapa sampai menyeberang?
tidak mengikuti beliau saja, cari aman? Ini sulit diceritakan karena ada masalah-masalah rahasia yang tidak boleh diketahui publik. Oke. Ya intinya Mas Anas itu orangnya care lah gitu ya, orangnya care sama temen itu baik gitu. Yang tadi saya ceritakan tadi waktu anak saya sunat, dia ketua umum partai berkuasa yang begitu hebat. Anak saya sunat di Depok, dia datang gitu. Datang dan lumayan lama ngobrol sama saya di rumah. Terus tadi saya ceritakan anak saya lahir itu istrinya juga datang. Ini yang membuat ikatan emosional ya, persahabatan sudah sampai beliau. pada emosional ya. Ya, saya bertahan bisa saja. Saya di sini aja Mas, saya nggak ikut, bisa aja. Tapi karena ya saya berempati lah, karena saya tahu persis Mas Ren seperti apa, jadi saya wah. Jadi Mas Ri sendiri berani ya mengambil keputusan tidak populer ya, tidak cari aman ya, tetapi setia pada persahabatan ya. Termasuk Pak Gede Pasek itu, ketua Komisi 3 loh dia, dilepas begitu saja. Pak Gede Pasek waktu itu ketua Komisi 3 DPR RI, dari Demokrat. Oh, sama-sama di Demokrat ya? Sama-sama Demokrat. Saat itu beliau ketua Komisi 3. Dan mau mundur? Dan mundur. Untuk sahabat? Untuk sahabat. Keren. Gitu. Mas Ri, apa hikmah yang Anda bisa sampaikan kepada kita dari perjuangan di masa-masa pusaran kasus? Iya, saya itu, jadi Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ketika beliau menjadi khalifah, ada seorang sahabat bilang, "Ya Ali, wahai khalifah, saya lihat sahabat Anda banyak sekali." Terus Sayyidina Ali bilang, "Saya akan menghitungnya ketika saya dalam keadaan susah." Gitu. Jadi sahabat itu yang dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang semuanya mau. Iya. Waktu Mas Anas ketemu kayak semut semuanya. Iya, karena punya kepentingan. Kepentingan. Ketika beliau di penjara, dia tahu siapa sahabat sesungguhnya. Ketika beliau tersangka, beliau tahu siapa sahabat sesungguhnya. Oke. Baik. Terkait kasus Senturi, terkait Mas Anas, apa pesan-pesan Mas Sri kepada politisi, juga anak muda yang hendak atau anggota-anggota DPR yang hendak mau tampil ke panggung politik? Saya mengambil sebuah pelajaran bahwa kalau kita mau berpolitik, dan itu mengapa kita menjadikan PKN sebagai sebuah partai politik. Kalau kita mau berpolitik, seperti Mas Anas bilang, kita harus mengambil tanggung jawab sosial. Kita harus mampu memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah masyarakat. Jangan kita malah membuat masalah baru atau memperbesar masalah yang ada di masyarakat. Senturi misalnya, Senturi itu kan perbuatan tercela. Kalau berpolitik jangan begitulah. Itu pasti nanti akan punya konsekuensi di belakangnya. Paling tidak masyarakat itu akan mencatat bahwa kenapa ketika mau terjadi pilpres kok muncul seperti ini. Ketika mau tahun-tahun politik dan mendekati pemilu selalu muncul kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau mau berpolitik, seperti kata beliau, politik itu media yang paling baik untuk memberikan pelayanan publik. Dia yang ingin kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Satu pertanyaan terakhir. Siap. Senturi. Apakah Mas Sri punya catatan tersendiri soal Senturi? Barangkali ada rahasia yang sangat besar. Jadi saya kan Direktur Setgap ya. Direktur Setgap itu setiap minggu saya rapat dengan ketua umum partai dan ketua-ketua fraksi. Ya sebenarnya catatan itu saya punya. Ya tapi ya saya ini sendiri aja lah. Karena waktu itu kan beliau presiden saya. Oke, baik. Kita akhiri sampai di sini, pemirsa Warta Kota dan Tribuners di seluruh Indonesia. Bincang-bincang kita dengan Mas Sri, Sekjen PKN. Pemilu setahun lagi, 14 Februari 2024. Tadi sudah berbincang dengan beliau panjang lebar, semoga yang terbaik untuk PKN
Pemirsa silakan cerdas memilih, damai memilih, dan optimis menghadapi pemilu 2024. Semoga bangsa kita benar memasuki tahun keemasan 2045. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.